Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Musholla Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya, yang mana di saat kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Allah memberi nikmat untuk dibangunkan kembali pada pagi hari ini dan dituntun untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul udma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini mengenai zakat, ya. Sekarang bahasanya ada jenis zakat, harta yang wajib dizakati, jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Mengenai harta yang wajib dizakati ini para ulama sepakat atas sebagian, yang ada yang berselisih juga apakah ini perlu dizakati atau tidak. Yang disepakati mereka ialah yang pertama, dua jenis logam, yakni emas dan perak, yang bukan untuk perhiasan, ya, emas atau perak, tapi bukan untuk perhiasan.
Yang kedua, 3 jenis ternak yaitu unta, sapi, dan kambing. Ya, unta, sapi, dan kambing ini wajib dizakati. Yang ketiga, 2 jenis biji-bijian, yakni jagung atau padi dan gandum. Kemudian ada juga jenis buah-buahan, yakni kurma dan anggur. Ya. Tentang zait atau minyak, walaupun panjenengan ya mendapatkan minyak, para ulama berselisih pendapat. Nah, kalau tentang emas yang digunakan untuk perhiasan, mereka juga berselisih pendapat. Menurut para ahli ulama fikih dari Hijaz, seperti Imam Malik, Al-Lais, dan Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban zakat terhadap emas jika emas itu sebagai perhiasan dan pakaian. Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian wajib dizakati. Ya. Maksudnya emas yang dipakai wajib dizakati menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Mengapa terjadi demikian? Karena yang memicu perbedaan pendapat tersebut adalah karena di antara mereka ada yang menyamakan hukum benda tersebut seperti hukum harta benda yang ada manfaatnya, dan ada juga yang menyamakan dengan logam dan perak yang bernilai tinggi. Ulama-ulama yang menyamakan emas perhiasan dengan kategori harta yang pertama tadi, dan ini mereka tidak mewajibkan zakat karena emas perhiasan tidak ada manfaatnya, kecuali jangka waktu yang lama. Adapun ulama-ulama yang menyamakan emas perhiasan dengan kategori harta yang kedua tadi, mereka mewajibkan zakat karena ia memiliki nilai ekonomi yang tinggi walaupun tidak mendatangkan penghasilan tambahan. Alasan lain yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat tersebut ialah beragamnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya diriwayatkan oleh Jabir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, tidak ada zakat pada perhiasan. Dan diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayah dan dari kakeknya, annamra'atan atat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahab natun laha wa fi yadibnatiha miskun min dhahabin faqala atu'addina zakata hadha qalat la qala ayasurruki aysawwirukillah bihima yaumal qiyamah siwaraini min nar fakhala'atuha wa alqatuhuma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat huma lillah wa rasulih. Sesungguhnya ada seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa seorang putrinya yang menakan sepasang gelang emas di tangannya. Beliau bersabda kepadanya, apakah kamu menzakati gelang ini? Jawab wanita tadi, tidak. Beliau Rasulullah sama anaknya tadi, beliau Rasulullah bersabda, apakah kamu ingin kelak pada hari kiamat Allah mengenakan sepasang gelang dari api neraka di tanganmu? Seketika wanita itu melepas sepasang gelang tersebut dan menyerahkan kepada beliau seraya berkata, ini untuk Allah dan Rasulnya. Hadis yang kedua, kedua hadis tadi dhaif, terlebih hadis tadi Jabir. Jadi yang menjadi sebab utama timbulnya perbedaan pendapat di antara mereka ialah kesalahan dalam mengkategorikan emas yang untuk perhiasan dan benda yang bernilai tinggi wajib dizakati walaupun tidak mendatangkan hasil, dan sebagai benda biasa yang tidak mendatangkan keuntungan sehingga tidak wajib dizakati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini ada perbedaan pendapat ulama mengenai emas yang dipakai sebagai perhiasan. Ya.
Ada yang mengatakan ini wajib dizakati, ini tidak wajib dizakati, karena emas dan perak itu kalau dipakai sebagai perhiasan tidak mendapatkan nilai tambahan. Nah, alasannya seperti itu, yang mengatakan tidak wajib dizakati. Tapi yang mengatakan emas walaupun sebagai perhiasan dan pakaian harus dizakati, karena emas dan perak memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya, walaupun jenengan tidak mengatakan ini kan saya pakai, tapi begitu beli saat ini 10 tahun yang akan datang, nilai emas tersebut kalau dijual lagi nilai ekonominya tentunya lebih tinggi. Maka di situ ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa emas dan perak walaupun itu sebagai perhiasan harus dizakati. Tapi itu menurut pendapat Imam Hanafi dan murid-muridnya. Tapi kebanyakan ada 3 ulama tadi mengatakan perhiasan baik itu emas maupun perak tidak wajib dizakati. Monggo nanti jangan, oh aku ingin yang seperti ini aja, aku ikut yang seini aja. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ya mengenai binatang ya. Binatang, apakah binatang ternak itu harus dizakati atau tidak? Ya. Perihal perbedaan atau perdebatan para ulama tentang sifat ternak berupa unta, sapi, dan kambing yang digembalakan dengan yang tidak digembalakan. Sebagian mereka ada yang mewajibkan zakat terhadap harta berupa ketiga jenis ternak tersebut, baik yang digembalakan maupun tidak digembalakan. Alais dan Malik bin Anas cenderung pada pendapat ini. Tetapi sebagian ulama Amsor mengatakan tidak ada kewajiban zakat terhadap unta, sapi, dan kambing yang tidak digembalakan. Pemicu timbulnya perbedaan pendapat tersebut ialah karena ada pertentangan antara dalil yang bersifat mutlak atau umum dengan dalil yang bersifat muqayyad atau terbatas. Hadis yang bersifat mutlak ialah sabda Rasulullah SAW mengatakan begini, fi arba'ina syahatan satun, pada 40 ekor, maksudnya ekor kambing, zakatnya adalah seekor kambing. Ya, jadi panjenengan kalau sudah memiliki 40 kambing dan itu juga sudah 39, ternyata ada kebutuhan dijual, nah, nggak jadi lagi, nggak jadi zakat lagi karena dasarnya itu. Dan hadis yang bersifat muqayyad ialah sabda Rasulullah SAW, fi samiatil ghanam az-zakah, kambing yang digembalakan wajib dizakati. Nah, berarti kalau yang tidak digembalakan tidak wajib dizakati. Itu pengertiannya. Ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis yang bersifat mutlak tadi, umum, atas hadis yang muqayyad atau terbatas, mengatakan bahwa kambing yang digembalakan maupun yang tidak digembalakan sama-sama wajib dizakati. Sebaliknya, ulama-ulama yang lebih mengunggulkan hadis yang bersifat khusus tadi atau terbatas atas hadis yang bersifat umum, mengatakan bahwa yang wajib dizakati hanya kambing yang diternakkan. Kambing yang diternakkan, maksudnya diperbanyak. Ya. Kambing kalau ingon-ingonan aja, maksudnya untuk hiasan. Karena sekarang itu banyak kambing-kambing yang ya walaupun tidak banyak tapi nilai jualnya ya kambing-kambing kontes. Nah, itu mahal itu. Walaupun tidak 40 biji, 40 ekor. Nah, itu tapi sudah nilainya puluhan juta. Maka dari itu, nah ini mau menganggap atau mengikuti fatwa yang mana berdasarkan hadis-hadis tadi. Apakah saya harus
sampai 40 ekor kambing, oh saya harus, maksudnya saya harus mengeluarkan zakatnya, atau ya saya tidak perlu, wong itu belum nyampe 40 ekor kambing, ya, kayak gitu. Jadi setiap 40 ekor harus dikeluarkan 1 ekor, baik yang digembalakan atau yang tidak. Nah, ya ambil amannya saja, lebih ke hati-hatiannya apakah mau ngambil yang mana. Tapi kalau orang kota mungkin, oh Pak, oh saya di sini kan tidak ternak kambing, saya tidak ngurusi kambing. Barangkali panjenengan punya uang banyak, kemudian diinvestasikan di kampung halaman pada saudaranya untuk bantu saudaranya, ternyata di sana punya kambing berkembang biak, nah, kemudian mencapai 40, ternyata mereka nggak tahu. Nah, panjenengan sebagai owner, sebagai pemilik harus memberitahu setiap 40 ekor kambing keluar 1 ekor kambing sebagai zakat. Nah, biar aman, biar selamat, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas, fi arba'ina syatan satun. Setiap 40 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing, atau setiap 40 ekor kambing satun atau sate, ya gitu bahasa sate itu dari ini, sate itu kambing, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama, ya, para ulama mentakhsis atau merinci hadis yang bersifat umum dengan kias seperti itu tadi. Mereka tidak mewajibkan zakat pada ternak yang tidak digembalakan. Jadi diperinci lagi, apakah 40 itu digembalakan atau tidak. Jadi menurut ulama, ya ada yang dikhususkan lagi, itu yang digembalakan atau yang tidak. Nah, jadi biar jelas oleh ulama-ulama ini tadi. Karena apa? Untuk kehati-hatian. Nah, selanjutnya mereka sepakat bahwa apa yang dihasilkan dari ternak tidak wajib dizakati. Kalau itu, ya, kecuali hanya ini malah masalah madu, masalah asal. Kalau masalah kambing, masalah binatang ternak tadi, insya Allah sudah, oh ya hitungannya jelas ceto. Nah, ini ada masalah madu, karena tadi masalah zait atau minyak, minyak itu masih berselisih apakah itu harus dikeluarkan atau tidak. Kalau masalah madu, yang mengatakan setiap 10 kantong madu harus dikeluarkan zakatnya 1 kantong madu. Nah, ukuran kantongnya ini seberapa? Apakah 1 liter atau 10 liter atau 100 liter? Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah tersebut ialah perbedaan mereka dalam menilai sahih tidaknya hadis yang menerangkan tentang hal itu. yakni sabda Rasulullah SAW, fi kulli asrati aruzik zikun, fi kulli asrati azukin zikun. Pada setiap 10 kantong madu zakatnya adalah 1 kantong. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Perihal tanaman-tanaman, sekarang tanaman-tanaman yang diperselisihkan oleh para ulama setelah mereka bersepakat atas 4 jenis tanaman yang harus dizakati, dan yang telah kami sebutkan tadi, ya, ada kurma, ada gandum, ya, tadi. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanya 4 itu saja, yakni ialah pendapat yang dianut oleh Ibnu Laila, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ibnu Al-Mubarak. Di antara mereka berpendapat yang wajib dizakati adalah seluruh hasil tanaman yang dapat disimpan lama dan menjadi makanan pokok. Nah, kalau panjenengan panen duren,
walaupun banyak, karena durian itu tidak bisa disimpan lama dan itu bukan merupakan makanan pokok, ya tidak wajib dizakati. Cuman biasanya sebagai rasa syukur, ya setiap panen kita mengeluarkan sedekahnya. Nah, jenengan panen rambutan, ya panen durian, panen cabai, walaupun banyak, ya, nah itu kan, nah itu ya, dikeluarkan bukan zakat tetapi sedekah. Memang istilah zakat di dalam Al-Quran berbeda-beda penyebutannya. Ada yang mengatakan infak, ada yang mengatakan sedekah, ada yang jelas zakat. Nah, dalam hal ini maka apakah ya makanan atau buah-buahan, atau kalau di sana daerah penghasil jambu, ya, apa seberapa, ya karena di situ tidak termasuk makanan pokok, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa tadi terjadi perbedaan pendapat, ya, masalah makanan tadi, ya, karena adanya perbedaan antara ulama yang mewajibkan zakat terbatas hanya 4 jenis tanaman yang telah disepakati, dan ulama yang menambahkan tanaman-tanaman yang menjadi makan. Jadi perdebatan mereka terletak pada ketergantungan zakat dengan keempat jenis hasil tanaman tersebut. Apakah karena barangnya atau karena alasan yang ada padanya? Para ulama yang cenderung pada alasan yang pertama, mereka mewajibkan zakat hanya pada keempat jenis makanan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Sementara perdebatan antara ulama yang mewajibkan zakat hanya pada tanaman yang menjadi makanan pokok dan ulama yang mewajibkan zakat pada semua hasil bumi, ialah terletak pada kesepakatan mereka tentang ada rumput, ada kayu bakar, ada bambu. Nah, ini masalah itu diperdebatkan. Walau bambunya banyak atau rumput sekarang itu kan bisa dijual, ya. Nah, kita tahu seperti di JIS itu rumputnya berkualitas, ya. Nah, harganya mahal. Nah, apakah ini harus dikeluarkan zakatnya atau tidak? Nah, itu masih dalam perdebatan, perbedaan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain masalah hal ini tentang zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu tadi, ya, bertentangan antara qiyas dengan teks yang berkonotasi umum, yakni sabda Rasulullah SAW, fima saqatis sama'u usr wa fima suqya binaf'i nisful usr. Untuk tanaman yang diairi dengan hujan, zakatnya ya 10%, ya. Ini pertemuan yang lalu sudah ada dijawab tanya jawab, ya. Dan untuk tanaman yang diairi dengan tenaga, zakatnya adalah 5%. Bapak Ibu, tapi ini tadi apakah itu masuk tanaman makanan pokok atau tidak? Kalau makanan pokok, tetap. Kalau yang tidak makanan pokok, contoh penghasil apa mungkin bawang atau cabai dan sebagainya, ya karena di situ tidak menjadi kesepakatan, nah, jangan mau pilih yang mana, mau udahlah saya mengikuti, saya sepakat ada biar untuk membersihkan hasil panen saya, maka saya keluarkan zakatnya, walaupun para ulama sendiri masih belum sepakat mengenai hal tersebut. Ya, jadi lebih hati-hati dalam hal ini dalam mengeluarkan zakat atau tidak. Contoh, ya, contoh teks yang juga bermakna umum ialah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat ke-141. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazi ansa'a jannati ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz zaituna war rumana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih
kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqa yauma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang bersusun-susun dan tidak bersusun-susun, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada saat panennya dengan dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi dalam hal ini juga sifatnya masih umum, kan tidak disebutkan khusus apakah itu termasuk makanan pokok atau tidak. Ya, jadi maka ulama pun ya dalam menafsiri, menerima ayat ini juga masih ada perbedaan pendapat. Ya, adapun kiasnya ialah bahwa zakat itu hanya dimaksudkan untuk menutup kebutuhan hidup yang mendesak, sedangkan kebutuhan hidup yang mendesak pada umumnya ialah makanan pokok. Nah, kayak gitu. Jadi padahal sekarang yang hasil tanaman terutama pertanian itu bisa menutup dari untuk kebutuhan pokok. Contoh panen tidak sekedar padi ya, mungkin di daerah perkebunan ya, itu cabai, terong, bawang, itu hasilnya luar biasa, bahkan buah-buahan. Nah, ini di penjelasan hadis atau ayat ini apakah masuk ke kategori yang harus dikeluarkan zakatnya atau tidak? Nah, di sini tadi disebutkan keluarkan haknya, hak dalam arti zakat. Maka ada yang mengatakan walaupun itu bukan makanan pokok, ya harus dikeluarkan. Tapi kalau yang berupa makanan pokok, ulama sepakat untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau bukan makanan pokok, ulama masih berbeda pendapat antara dikeluarkan zakat atau tidak dikeluarkan zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kiasnya ialah bahwa tujuan zakat itu untuk mengatasi kelaparan, dan biasanya hal itu dengan menggunakan makanan pokok. Kembali lagi bahwa zakat itu sebenarnya adalah untuk mengatasi kesenjangan, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, karena yang panen dan yang tidak panen, karena yang kaya dan yang miskin. Nah, itu untuk apa? Agar yang tidak panen tadi bisa merasakan, yang tidak kaya tadi, yang miskin tadi bisa merasakan harta-harta yang memang oleh Allah dititipkan kepada orang-orang yang diberi kelebihan. Maka dari itu di sini yang memiliki atau yang dititipi oleh Allah, ya sadarkan jenengan untuk mengeluarkan zakatnya. Karena apa? Tujuan zakat itu sendiri adalah mengatasi kelaparan. Nah, loh Pak, saya panennya rambutan, saya panennya durian. Nah, kok kan bisa setelah ya dijual menghasilkan uang, kayak gitu dan lain sebagainya. Bukan zakat, zakat itu ya berupa durian. Nah, tidak seperti itu. Ya kita diganti uang, mata uang. Sebenarnya untuk mengatasi kelaparan, untuk mengatasi kemiskinan, kalau para agnia, orang-orang kaya itu sadar untuk mengeluarkan zakatnya, zakat mal, insya Allah seluruh muslim di Indonesia ini ya makmur, ya, karena menurut
perhitungan ya amil zakat ya Basnas itu, potensi zakat yang ada di Indonesia itu luar biasa besar. Maka dari itu yang berkewajiban mengeluarkan zakat ya keluarkan zakatnya, biar apa, untuk mengatasi kemiskinan. Tapi kadang setelah terkumpul ternyata tidak ditasarufkan sebagaimana mestinya, malah mungkin honornya, gajinya pengelola zakat itu sendiri ini berlebihan ya. Ya memang ada hak amil, tapi kalau berlebihan ya kasihan, karena tujuan mengeluarkan zakat, tujuan dikumpulkan zakat untuk dibagikan kepada mustahik, agar para mustahik ini bisa juga ikut sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa terhadap pendapat tersebut? Ini ada perbedaan persepsi mereka soal kewajiban dengan menggunakan kias, dan juga dalam menilai sahih tidaknya hadis ya. Apakah hadis ini sahih atau tidak yang mengatakan tadi setiap tanaman yang keluar itu harus dikeluarkan zakatnya. Nah, ini kan perlu penjelasan, apakah tanaman itu masuk tanaman pokok atau tanaman yang penting menghasilkan duit. Apakah termasuk ternak tadi, ternak itu apakah yang dikembalikan atau tidak. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu kejelasan. Tapi hadis ini tadi jelas, walaupun ada sebagian mengatakan tadi contoh emas dan perak, perhiasan tadi harus dikeluarkan zakatnya walaupun itu sebagai perhiasan. Ada juga yang mengatakan walaupun itu perhiasan, karena itu perhiasan dipakai emas dan peraknya, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW ya'muruna an nukhrija zakata mimma na'uddu lil bai'i. Hadisnya gini. Rasulullah SAW menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat harta benda yang dianggap sebagai barang dagangan. Ini hadisnya jelas. Jadi Rasulullah menyuruh untuk mengeluarkan zakat harta benda yang dianggap sebagai harta dagangan. Ini jangan bisa melihat, menilai kepemilikan panjenengan, apakah barang-barang harta benda saya ini termasuk harta dagangan atau tidak. Nah, seperti itu. Dan juga dalam menilai sahih dan tidaknya sebuah hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, adi zakat al-burri, tunaikan zakat gandum itu. Nah, gandum padi itu sebagai makanan pokok, maka di situ tadi Allah menyuruh atau Rasulullah menyuruh kita untuk mengeluarkan zakatnya, makanan pokok. Terus jelas apakah ini wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Adapun kias yang dibuat dasar oleh mayoritas ulama ialah bahwa harta benda yang dipergunakan untuk perdagangan adalah harta yang memang dimaksudkan untuk dikembangkan. Jadi statusnya sama dengan tiga jenis harta yang berdasarkan sepakatan para ulama wajib dizakati. Ketiga jenis harta tersebut ialah hasil ladang, ternak, dan logam emas perak. Kata At-Tahawi, kewajiban zakat terhadap harta non mata uang adalah berdasarkan riwayat dari Umar dari Umar dan Ibnu Umar, maksudnya Umar dan putranya, yang tidak ditentang oleh sahabat-sahabat lainnya. Tetapi ada sebagian ulama yang menganggap bahwa hal seperti itu adalah kesepakatan dari para sahabat. Maksudnya ialah jika ada sesuatu pendapat yang dikutip dari salah seorang sahabat, namun tidak ada pendapat kebalikannya yang dikutip dari sahabat lainnya, kesepakatan itu dinilai lemah.
Nah, jadi kesepakatan ulama kalau tidak ada perbandingannya kebalikannya maka kesepakatan itu adalah lemah. Jadi Bapak Ibu tadi mengenai jenis-jenis harta yang wajib dizakati sudah disampaikan, apakah itu wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, apakah kepemilikan panjenengan yang harus dizakati, ya kemarin sudah kita diskusi tanya jawab. Dalam hal ini nanti jika ada yang kurang jelas monggo kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari menambah wawasan keilmuan kita mengenai harta kepemilikan kita, yang mana harus keluarkan zakatnya dan mana tidak harus, dan tentunya berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dikuatkan dengan pendapat-pendapat para ulama ahli fikih. Demikian kajian pada pagi hari ini. Apabila ada kebenaran semata dari Allah, apabila ada kesalahan dan itu merupakan kekurangan dari saya secara pribadi. Akhir kalam, Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.